Haleluya, glory, haleluya, glory, mulia nama Tuhan. Haleluya. Kita sangat diberkati pada malam hari ini, di mana kita merasakan kasih Yesus Kristus yang memberikan kepada kita waktu yang indah dan kesempatan pada malam hari ini, di mana sebentar lagi akan tiba pergantian tahun, pergantian tanggal dan bulan, dan kita akan percaya bahwa segala sesuatunya akan lebih diperbaharui oleh Tuhan. Hati dan pikiran dan langkah kita dan kehidupan kita akan lebih lagi diperbaharui. Seperti tanaman yang baru ditanam sampai dia membesar sehingga memiliki tangkai, sehingga memiliki daun yang baik dan juga memiliki buah yang baik, sehingga datang Yesus untuk memetik buah itu. Karena buah adalah firman. Hanya firman yang ada di dalam kita, dan firmanlah yang membawa kita kepada kerajaan Allah. Haleluya. Itulah buah, ya, itulah buah yang akan diambil oleh Tuhan daripada kita sendiri. Karena buah adalah firman, dan kita adalah firman yang hidup di muka bumi. Haleluya. Karena kita sudah ada di dalam pikirannya Allah sebelum dasar dunia ada. Dia mengatakan demikian. Ketika dia meletakkan dasar bumi, dia bertanya, dan dia bertanya kepada Ayub, ketika aku meletakkan dasar bumi, di manakah engkau, Ayub? Jadi manusia yang sudah menjadi manusia yang sudah dipilih sebelum dasar dunia ada, sudah ada di dalam pikirannya Allah dulu, dan kita adalah firman. Itulah sebabnya kita harus melakukan sesuai dengan apa yang dipikirkan Allah, apa yang ada di pikirannya Allah, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan programnya. Hanya itu tugas yang harus kita lakukan selagi kita masih hidup di muka bumi. Tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bukan ketepatan kita dulu berada di dalam sistem duniawi, untuk supaya kita mengerti bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sudah lampau benar-benar salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Setelah kita beranjak dari sana, setelah kita dilahirkan kembali, setelah kita dipisahkan oleh Allah dari sana, langsung kita mengenalinya. Setelah kita mendengar, kita mengenalinya, lalu kita bertindak akan firman. Haleluya, sehingga menghasilkan buah yang baik. Bukan ketepatan kita menghasilkan buah yang baik. Kenapa? Karena pohon tersebut ditanam di tepi aliran sungai. Mazmur Daud berkata demikian. Dan tidak di musim kemarau dia tidak pernah kekurangan air. Karena air adalah berasal daripada Allah sendiri. Di mana dia berkata, barang siapa yang mau minum air daripadaku, dia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi air adalah kehidupan. Karena tidak bisa dipisahkan antara air dan darah dari dalam tubuh kita. Itulah yang membuat tubuh kita bisa hidup. Sebab ada 3 majikan juga di sorga, yaitu roh, Allah sendiri, dan juga anak, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi daging. Itu tidak akan bisa dipisahkan. Tetapi itu adalah satu, bukan berarti 3 pribadi, tetapi itu adalah satu. Haleluya. Jadi kita mengingat kasih Yesus Kristus kepada kita yang diberikan sehari-hari, untuk supaya kita memiliki kekuatan untuk menjalani hidup kita, sekalipun ada penyakit, tantangan, rintangan dan lain sebagainya. Tetapi kita dikuatkan selalu oleh Allah sendiri. Kita dikuatkan untuk supaya kita benar-benar bisa melawan semuanya itu, melampaui semuanya itu.
Karena Yesus Kristus adalah sebagai pelambang bunga bakung yang melampaui semuanya. Dia tumbuh di lembah yang melampaui kotoran dan berbau dan lain sebagainya, sehingga dia memantulkan bunga yang indah. Haleluya. Dan bunga dia adalah diperlambangkan sebagai bunga mawar saron dan ditumbuh untuk supaya membuat wangi-wangian, sehingga namanya harum di seluruh dunia. Haleluya. Dia dirembukan supaya menghasilkan wangi-wangian yang diingini oleh setiap orang. Haleluya. Hal yang sama juga, jikalau bunga mawar saron ada di dalam palungan kita, tentu maka kita pun akan disukai oleh setiap orang. Dilihat dari sifat, ya. Tetapi karena perbuatan kita bertentangan dengan perbuatan-perbuatan mereka, sehingga mereka, ya, mengatakan segala sesuatu, ya, untuk mengejek dan lain sebagainya. Tetapi seandainya ada terjadi di dalam tiba-tiba di dalam dirinya yang menimpa hidupnya, ya, atau terjadi bencana, maka tentu dia coba dulu, brother, berdoa dulu. Kau aja yang berdoa. Gak ada orang yang mau berdoa bagi dirinya sendiri kalau memang masih ada yang lebih baik daripadanya. Haleluya. Tetapi kita lihat di zaman ini, ya, semua umat manusia sedang dilanda oleh berbagai macam bencana. Mereka mati, ya, dengan seketika tanpa ada tanda-tanda. Haleluya. Gak ada tanda-tanda. Kalau ada tanda-tanda, nanti kami tengah jalan, hati-hati. Karena tepat nanti jam sekian, waktunya pas setengah hari, kamu akan terjadi seperti ini. Maka dia tidak akan pergi. Tetapi tidak ada seorang pun manusia, ya, yang tahu bahwa tanda-tanda, ya, di mana dia akan mengakhiri hidupnya atau ada terjadi sesuatu pada dalam dirinya. Tetapi hanya ada satu yang memberikan tanda kepada semua umat manusia, yaitu firman Allah. Ya, firman Allah, yaitu apa yang ada di dalam Nabi adalah firman Allah. Itulah sebabnya Allah mengutus seorang rasul dan nabi untuk membawa sebuah pesan, untuk memberitahukan bahwa inilah tandanya akhir zaman. Itu saja. Kalau orang memang tahu bahwa dirinya nanti kecelakaan di tengah jalan, dia tidak akan pergi. Itulah sakitnya orang meninggal di dalam penderitaan oleh kekuatan iblis dan setan untuk melanda hidupnya. Sehingga dia pun meninggal atau mati tanpa memiliki kehidupan yang kekal. Haleluya. Hal yang sama juga seperti malam ini. Nanti akan tiba tanggal 1 bulan 1 Januari tahun 2024. Jadi tahun 2023 tidak akan bisa dikembalikan. Hal yang sama seperti hidup manusia. Kalau hidupnya sudah berakhir tanpa pertobatan, maka tidak ada pengampunan bagi hidupnya. Itulah arti tidak bisa dikembalikan waktu, hari, bulan, dan tahun. Haleluya. Jadi penyesalan selalu datang terlambat. Ketika air bah datang, Nuh, ya, masuk ke dalam bahtera, Allah menutup pintu tersebut, memeteraikan pintu. Tidak ada seorang pun yang bisa lagi masuk ke dalam bahtera. Tidak ada tidak bisa lagi menyesal. Tuhan, tolong kami. Sudah terlambat. Waktunya tidak ada lagi. Sudah tidak akan ada lagi penundaan.
Haleluya. Glory. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan. Bahwa Tuhan, ya, dan kasih dan rahmat-Nya memberikan kepada kita, ya, semakin bertambah seperti piramid tersebut. Dari iman sampai kasih saudara-saudara. Itulah sebabnya kita dapat bertahan di dalam pesannya Tuhan. Haleluya. Kalau memang dengan godaan dunia, oh kamu kan gak jadi begini, kamu kan gak bisa begini, kamu kan kadang-kadang tertarik untuk mendengarkannya. Mereka begitu pintar untuk mencoba untuk menariknya. Tetapi firman Tuhan tidak akan bisa digeser. Murid-murid Yesus Kristus setia mengikutnya. Orang-orang bagaimanapun caranya, mereka tidak akan bisa digeser. Sekalipun mereka mati martir, dibunuh dan lain sebagainya, mereka tidak akan bisa digeser. Kenapa? Sudah ditentukan Tuhan. Ya, sudah ditentukan Tuhan mereka menjadi miliknya. Haleluya. Glory. Masalah pekerjaan, masalah kekayaan, Tuhan berfirman, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita minta, maka Tuhan akan memberikan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Haleluya. Glory. Ketoklah pintu, maka Tuhan akan membukakan pintu bagimu. Jadi tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang, ya, ampun bagi Tuhan selalu mencukupkan segala sesuatu apa yang kita inginkan. Asal kita benar-benar di dalam hadiratnya Tuhan. Glory. Mari kita buka kitab kita. Yang tertulis di Ulangan, kitab Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Dan kita lihat juga di Hakim-Hakim 6 ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Dan kita lihat Yohanes 3 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Haleluya. Dan kita lanjutkan di Hakim-Hakim 6 ayat 18. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Ayat 19. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya lah daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya lah itu kepadanya ke bawah pohon terbanting, lalu disungguhkannya. Ayat 20, berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu itu, dan curahkanlah kuahnya, maka diperbuatnya lah demikian. Ayat 21, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan daripadanya. Haleluya, silakan duduk. Haleluya, glory. Dan inilah yang selalu mengingatkan, ya, orang-orang percaya di akhir zaman. Mempelai wanita Kristus
Inilah benar-benar yang mengingatkan setiap orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Ini adalah sebuah perlambang bagi kita. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia mempersembahkan ya, kambing dan roti yang tidak beragui, dan diletakkannya di atas batu dan dicurahkan kuahnya, maka diperbuatlah demikian. Persembahan yang sesungguhnya adalah, mari kita persembahkan hati dan pikiran kita yang sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan di atas mezbah. Maka Tuhan ya akan mengindahkannya, akan menerima persembahan kita. Haleluya. Maka Tuhan akan mengulurkan tongkatnya yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging itu dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu, kemudian hilanglah malaikat Tuhan daripadanya. Jadi Tuhan nggak bisa baru dipersembahkan persembahannya ya setelah itu. Kalau Tuhan tidak datang atau tidak menyinggungnya atau tidak menyentuhnya atau tidak mengindahkannya, udahlah kita ganti dulu. Nggak boleh seperti itu. Apa yang diinginkan oleh Tuhan ya sesuai dengan pikirannya, kalau memang demikian diperbuat oleh umatnya, maka Tuhan wajib mengindahkannya dan menerimanya. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan pikirannya Allah, maka dia tidak akan mengindahkannya. Itulah sebabnya kembali ke hukum Taurat, kembali kepada kitab Kejadian sampai Wahyu. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Maka Tuhan mengutus seorang nabi dan membawakan pesan sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita siap untuk melakukannya. Setelah itu, Tuhan akan menerima apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi itulah tempat yang Gideon inginkan. Disitulah di mana Gideon dulu sedang berdiri untuk mempersembahkan persembahannya kepada Allah. Haleluya. Karena dia tahu bahwa Allah yang sama yang dilayani oleh Abraham, yang dilayani oleh Musa, yang datang kepada Musa di Gunung Sinai, yang datang juga kepada Elia di Gunung Karmel, ya, Allah yang sama yang dilayani juga oleh Gideon. Apa yang diperbuat oleh nenek moyangnya, seperti itulah juga yang diperbuat. Asal jangan dia menyimpang dari apa yang dikatakan oleh Allah sendiri kepadanya. Haleluya. Dan kita tahu sebelum dia mempersembahkan korban sembelihan di atas mezbah, Allah menantikannya. Haleluya. Allah menantikannya. Dia menunggunya sampai benar-benar persembahan tersebut dibuat oleh Gideon dengan baik dan indah. Allah tidak pernah bosan untuk menantikan. Ya. Karena Allah tahu apa yang mau diperbuat oleh umatnya. Apa yang mau diperbuat oleh mempelai wanitanya. Dia sabar untuk menantikan. Dia berlapang hati, dia berlapang dada untuk menantikan. Dan sabar menunggu. Ya. Karena ciptaannya sedang melakukan. Benar-benar sedang melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhannya. Haleluya. Dan dia mengambil roti dan daging dan menaruhnya di atas sebuah batu di mana dia dulu sedang menggiling. Dan mengambil tongkat dari tangannya seperti seorang manusia Tuhan. Sebuah tongkat di tangannya, kita bayangkan. Apakah Allah punya tongkat? Ini buktinya bahwa dia sedang memegang tongkat dan menyentuhnya, dan ketika dia menyentuhnya, asap keluar dan korban itu hangus.
Ia membawanya kembali ke kitab suci. Untuk membuktikan siapa dia, Allah yang sama dulu menyertai Elia. Seperti yang saya katakan tadi di Gunung Karmel. Haleluya. Jadi oknum yang sama yang telah kita bicarakan pada malam ini. Itulah sebabnya kita harus meletakkan jiwa kita ke atas mezbah. Ke atas mezbah penghakiman tembaganya Allah sendiri. Haleluya. Jadi apa yang terjadi? Jika ia adalah Allah yang sama, ia akan menerima korban itu daripada kita. Yang kita persembahkan kepada Allah. Ke atas mezbahnya sendiri. Haleluya. Jadi ia akan menghanguskan korban itu. Artinya, ya, dunia akan lenyap dari dalam hati dan pikiran kita. Dunia yang keji, dunia yang buruk, dunia yang kotor. Haleluya. Kalau Tuhan tidak menerima persembahan kita, maka selalu akan ada di dalam hati kita, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Tetapi kita bisa melihat ketika kita selalu berjalan di jalannya Tuhan, mempertahankan firman-Nya apapun yang terjadi, itulah tandanya bahwa kita adalah mempelai wanita yang setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Haleluya. Dan kita lihat dulu di Keluaran 3. Keluaran 3 ayat 3. Keluaran 3 ayat 3 dan juga Ibrani 12 sebelum Keluaran 3. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sebab Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berlomba untuk melakukan yang baik, untuk bertekun di hadapan Tuhan, supaya Dia menerima apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak-Nya. Haleluya. Markus 16 ayat 17 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kenapa? Kembali lagi ke Ibrani 13 ayat 8. Haleluya. Dan ini semuanya tidak akan pernah berlalu. Firman yang dulu, ya, firman yang sekarang, firman yang akan datang, semua sama. Mujizat akan nyata di setiap saat apabila umatnya, orangnya Tuhan menginginkan. Ya, apabila ada mencoba untuk mencelakai anak-anak Tuhan atau mempelai wanitanya. Mari kita lihat di hakim-hakim tadi, di Keluaran tadi.
Keluaran 3:3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Kita lihat. Ketika Allah tadi memegang tongkat dan mengulurkan tongkatnya kepada persembahan Gideon tersebut. Lalu saut Musa, bagaimana ketika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepada kamu. Haleluya. Dan di Keluaran ayat 2 berkata, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tongkat yang di tangannya Allah sendiri tadi, tongkat yang sama juga di tangannya Musa. Kita lihat. Sesuai dengan Hakim-Hakim 6 ayat 13 tadi. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Orang Israel pun ketika mereka di Mesir, mereka juga mengatakan demikian. Tetapi apa yang di tanganmu Musa? Ada sebuah tongkat. Ada sebuah alat yang cukup membawa mereka keluar dari Mesir. Tanpa tongkat, maka mereka tidak akan bisa keluar dari Mesir. Itulah yang dibuat memanggil lalat. Itulah yang dibuat ke air menjadi darah. Ya. Itulah yang dibuat juga memanggil hujan es. Dan itulah yang dibuat juga membelah, ya, laut atau sungai Yordan. Hal yang sama juga tongkat yang ada di tangannya Allah sendiri. Haleluya. Hakim-Hakim 20 berkata, berfirmanlah malaikat kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkanlah kuahnya, maka diperbuatnyalah demikian. Dan malaikat Tuhan mengelurkan tongkat yang ada di tangannya. Kita perhatikan. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kita perhatikan. Gideon mempersembahkan di atas mezbah persembahannya. Dengan seketika persembahan tersebut hilang. Kalau orang bertanya-tanya, kemanakah daging itu ya? Kemanakah roti itu? Siapa yang makan? Allah aja gak nampak kita lihat. Dia kan roh. Mencoba, ya, mencoba untuk menyelidiki kitab-kitab. Dia menyangka bahwa dirinya diselamatkan oleh Allah. Padahal tidak sesuai dengan perbuatan. Tuhan sudah katakan tiada mustahil bagi Tuhan. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang mengeluarkan umatnya dari tanah Mesir. Dari rumah perbudakan. Dia yang memberi dan dia yang mengambil. Haleluya. Jadi apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Allah untuk dilakukan manusia, ya, jikalau dia adalah benar-benar milik Allah, dia pasti melakukannya. Kalau tidak, dia akan menjauh dan akan meninggalkan Allah dan menyembah Allah-Allah yang lain. Haleluya. Hal yang sama juga. Bagaimana mungkin seorang orang tua yang membeli pakaian yang indah, yang baik, lalu diberikan kepada anak orang lain? Bagaimana mungkin seorang orang tua yang memberikan makanan yang enak, ya, lalu diberikan kepada anak orang lain? Ada sesuatu yang sangat salah besar, peristiwa yang sangat besar di situ. Bagaimana mungkin seorang suami lebih mengasihi wanita yang lain daripada istri sendiri? Ada sesuatu yang salah benar-benar.
peristiwa yang sangat menjatuhkan hidupnya masuk ke dalam kematian. Kalau memang melakukan demikian, hal yang sama juga. Allah tidak akan pernah meninggalkan anaknya yang dia kasihi. Hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dia selalu menyertainya. Sekalipun kadang tergelincir, sekalipun kena penyakit dan lain sebagainya, Tuhan selalu melihat. Karena Tuhan selalu melatih anak-anaknya. Seperti induk Raja Wali sedang melatih anaknya Raja Wali. Dia melepaskan dari sayapnya, ya. Ketika dia sudah sampai hampir sampai ke batu atau ke tanah, dia langsung langsung ditangkapnya supaya dia jangan terantuk atau supaya dia tidak bahaya. Seperti itulah Allah kepada kita. Haleluya. Untuk supaya mengebalkan, untuk supaya kita mendapatkan imun yang sempurna, untuk supaya kita tahan terhadap virus-virus yang lain, buatan manusia, buatan setan. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya Allah memberikan kepada kita pemutih, ya. Kalau ada noda-noda yang sedikit bercampur, langsung ada pemutih di dalam hati kita dan pikiran kita, di dalam jiwa dan peluang kita. Dia langsung membersihkannya. Haleluya. Kenapa? Karena firman ada di dalam hati kita. Keluaran 3:13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepada aku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Dan Keluaran 4 ayat 2 berkata, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? Itulah membuat mereka percaya kepadamu. Setelah dia melakukan, baru bangsa Israel mau turut, ya, kepada Musa untuk dibawakan keluar dari sana. Haleluya. Hanya ada satu tongkat di dalam tangan Musa. Haleluya. Keluaran apa ayat 3? Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Haleluya. Glory. Tetapi sekalipun dia menjadi ular, tongkatnya menjadi ular, dia akan kembali menjadi tongkat. Dan di Yohanes 3:3 berkata, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Haleluya. Dan Kisah Para Rasul 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita, yaitu bangsa kafir. Itulah sebabnya, ya, kalau Israel tidak berpaling daripada Yesus, maka kita tidak akan mendapatkan kasih karunia. Karena itu adalah rencana Allah dan programnya Allah. Karena mereka adalah bijinya mata Tuhan. Tetapi ketika tiba saatnya nanti, maka Yesus akan berjumpa dengan saudara-saudaranya. Sebagaimana perlambat antara Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Haleluya. Jadi semua rencana Allah yang ada di dalam hidup kita, kita perhatikan, kita menyelidiki.
Apakah kita selaras dengan firman Tuhan? Dan kita selalu berdoa kepada Tuhan, ya, sesuai dengan keinginan kita. Karena keinginan kita adalah firman, kita mau diselamatkan oleh Allah, di mana ketika nanti Dia datang kedua kalinya, dan kita nyaman di dalam Kristus. Haleluya, kita nyaman di dalam Kristus. Dan kita tidak akan mengalami kesusahan besar. Karena mempelai wanita sudah dihantarkan terlebih dahulu ke istananya. Haleluya, ke tahtanya. Sebagaimana Yusuf sebelum dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, dia terlebih dahulu, ya, Asna terlebih dahulu diantarkan ke istananya. Sebelum kesusahan besar terjadi. Itulah sebabnya, ya, Allah selalu mengasihi umatnya, mengasihi pilihannya mempelai wanitanya. Dia menangis, dia disalibkan, dia menderita, bukan untuk menebus dirinya, tetapi hanya untuk menebus, ya, menebus pilihannya yang sudah ditentukan sebelum dasar dunia ada, yang sudah ada dulu di dalam pikirannya. Dia tidak mau berpisah antara kepala dan tubuh. Haleluya. Satu jari aja pun dia tidak mau kehilangan. Itulah sebabnya betapa bersukacitanya 99 ketika yang satu itu kembali. Tuhan mencari domba yang hilang. Ya, satu meninggalkan 99. Tuhan tidak mau kehilangan satu dari antaranya. Akan genap 100 domba tersebut dia dapati. Tetapi ketika satu domba telah pergi untuk meninggalkan 99, lalu Yesus mencarinya. Lalu membawa domba tersebut. Dan domba yang 99 itu bersukacita. Mereka berpesta karena dia sedang kembali. Haleluya. Artinya firman kembali. Miliknya Kristus kembali. Haleluya. Glory, terpuji nama Tuhan. Kita tahu akan tiba nanti waktunya pergantian tahun. Ya, pergantian tahun akan tiba. Apa yang terjadi tahun 2024 kita tidak tahu. Tetapi Tuhan sudah ingatkan bahwa ini adalah akhir zaman. Berubah hatilah, berubah sikaplah, didiklah anak-anakmu dengan baik. Harus berangkat terlebih dahulu dari dalam satu lokasi, dari dalam satu keluarga, dari dalam satu rumah. Haleluya, glory. Kalau kepala tidak beres, maka anak-anaknya pun tidak akan beres. Tentu semua seperti itu. Haleluya. Kalau kepala berantakan, ya, maka seisi rumahnya pun akan berantakan. Tetapi betapa Allah mengasihi, ya, betapa Allah mengasihi Yosua. Satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Kita bayangkan. Dan kita mengingat Abraham. Doa Abraham sangat besar kuasanya. Sehingga Allah pun melihat Lot. Lalu Allah mengeluarkan Lot dari Sodom dan Gomora. Haleluya. Seperti itulah kasih Yesus Kristus kepada kita. Glory. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Biar kita, ya, Tuhanlah memberkati kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan kehendak-Nya. Glory. Mari kita angkat pujian.